Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi perencanaan pembangunan melalui Erwin Ismail menyampaikan bahwa tahun 2021 mendatang bantuan rumah Mahyani akan tetap ada. Hal tersebut disampaikan Erwin di depan ruang Komisi 3 Deprov. Berikut kami sajikan informasinya dalam wawancara singkat bersama reporter kami Akbar Yusuf pada Senin 14 Desember 2020. Tidak melekat lagi di Perkim, di PUPR, jadi udah masuk ke bantuan sosial seperti itu. Jadi mungkin tahun depan tuh tetap ada, tapi jumlahnya lebih sedikit dari tahun ke tahun. Itu juga kan mengganggu RPJMD NKRI Jilid 2 kan. Jadi memang tetap ada upaya-upaya lobby ke pemerintah pusat, masih sampai hari ini masih tetap dilakukan oleh tim eksekutif, namun yang kita pastikan Mahyani itu tetap ada walaupun memang jumlahnya lebih sedikit. Yang berikut BSPS tahun depan itu 2021 kita dapat alokasi sekitar 1.250 yang resmi dari pemerintah pusat, namun mungkin dalam minggu ini kita akan segera ke DPR RI dan ke PUPR untuk meminta lebih. Memang ada proses lobby secara politis seperti itu agar bisa menambah jumlah dari BSPS itu sendiri. Dan alhamdulillah tadi kita udah bicara dengan Kasatkernya perumahan 1.200 ya, 1.250 total semua. Jadi kita udah bicara tadi, dialokasikan. Ada juga yang menjadi aspirasi dari anggota DPR juga ada yang dari aspirasi eksekutif juga ada juga, dan juga memang program langsung ya seperti itu. Jadi udah cuma itu doang sih rapat yang tadi. Itu nanti pembagiannya bagaimana? Kabupaten kota yang BSPS ini, stimulan ini yang BSPS itu kan ini kan stimulannya, jadi memang usulannya itu memang dari masyarakat, bisa langsung ke kepala desa, atau tidak memang dari usulan dari pemerintah kabupaten kota yang ada SK-nya itu. Seperti itu, rumah yang memang layak untuk kita renovasi seperti itu ya. Dibedah seperti itu. Anggarannya tetap sama 17,5 juta dalam bentuk bahan bangunan, namun masyarakat diharuskan mempersiapkan tambahan uang karena ini sifatnya stimulan seperti itu. 17,5 juta. Jadi komposisinya 2,5 juta itu tukang, 15 juta itu bahan bangunan. Jadi masyarakat menerima tidak dalam bentuk uang, tapi menerima dalam bentuk bahan baku bangunan. Gaji tukang, gaji. Nah, tidak seperti itu. Kan biasanya kan gaji tukang. Iya, gaji tukangnya 2,5 juta. Kalau misalnya yang kerja dia sendiri dalam rumah, ya rezekinya dia seperti itu. Pak, tunggu, kemarin tadi Mahyani itu katanya kabupaten kota itu Permen 90 tuh. Iya, Permen 90 itu melekat di kabupaten kota. Namun kita di provinsi kan itu masuk dalam program RPJMD gubernur tuh. Secara utang 1.500 sekian. Betul, sebelum dia selesai gitu kan. Iya. Nah, ini makanya kita masih dalam proses negosiasi dengan pemerintah pusat, apakah itu bisa diatur dalam permen baru atau seperti apa. Namun yang jelas yang sepengetahuan saya itu melekat di bantuan sosial, perumahan. Berarti masih wewenangnya provinsi? Ada wewenang provinsi tapi sedikit. Kalau misalnya tahun ini 2020 kita ada sekitar 750 rumah ya. Sekarang tinggal 250 yang melekat di dinas sosial provinsi seperti itu. Keburu tidak tercover semua. Nah, memang kita kemarin pada rapat Banggar kita menyarankan agar Pak Sekda segera mengusulkan untuk perubahan RPJMD karena alasan-alasan yang harus dijelaskan pada buku tersebut gitu. Contoh kayak COVID juga masuk gitu kan, anggarannya digeser untuk penanganan COVID seperti itu. Berarti sampai yang saat ini belum jelas ini ke kabupaten kota belum. Masih di kewenangan provinsi ya? Masih kewenangan provinsi seperti itu. Oke? Siap.